Preview. Liverpool FC, sebuah klub yang merupakan pecahan dari klub sebelumnya, Everton FC, yang kemudian mereka pindah kandang ke Goodison Park, meninggalkan Anfield untuk menjadi kandang Liverpool hingga saat ini. Dan klub pecahan inilah yang kemudian memiliki prestasi yang jauh lebih tinggi ketimbang klub induk semangnya, si Everton FC. Liverpool adalah sebuah klub yang memiliki sejarah tradisi juara yang sangat panjang di tataran sepak bola negara Inggris. Adalah seorang pelatih yang bernama Bill Shankly yang memulai tradisi panjang itu. Seorang pelatih yang harismatik, yang memberi arti akan pentingnya persatuan untuk kesatuan, persatuan untuk menjadi klub juara. Dia bukan seorang one man on the show. Bill merangkul orang di sekelilingnya dan fans untuk mencapai kejayaan klub mereka. Setelah jadi klub yoyo dari awal berdirinya, Liverpool naik lagi promosi di tahun 62 dan tahun 64 mereka meraih gelar juara Liga Inggris untuk pertama kalinya. Seiring dengan ngehitsnya lagu You'll Never Walk Alone yang dinyanyikan ulang oleh Gary and the Pacemaker, lagu tersebut kemudian dinobatkan sebagai lagu kebangsaan klub yang dijuluki si merah ini. Bill Shankly yang menginisiasi The Boot Room yang merupakan tempat khusus dia dan para asistennya, Bob Paisley dan Joe Fagan untuk mendiskusikan strategi klub mereka. Bill Shankly pensiun di tahun 76 dan digantikan oleh asistennya, Bob Paisley. Liverpool masih lanjut meneruskan tradisi juaranya, bahkan kini makin melebar ke kompetisi di Eropa. Bob Paisley pensiun di tahun 83 dan digantikan masih oleh asistennya juga, sesama anggota The Boot Room, Joe Fagan. Di tahun pertamanya, Joe Fagan membawa Liverpool meraih treble untuk juara Liga Inggris, League Cup, dan European Cup di tahun 84. Klub Inggris pertama yang berhasil meraih gelar treble. Namun kejayaan di tahun 84 itu menjadi awal dari sebuah masa kelam yang akan menghampiri klub ini. Tahun 85, final European Cup, Liverpool menghadapi Juventus di Stadion Heysel, Brussels di Belgia. Hooligan supporter Liverpool datang membabi buta masuk ke area supporter Juventus dan memicu sebuah bentrokan yang sangat brutal. Kekisruhan yang menyebabkan meninggalnya 39 supporter Juventus dan 600 orang lagi mengalami luka-luka dan diblokirnya semua klub Inggris dari keikutsertaan di kejuaraan sepak bola Eropa. Pertandingan itu sendiri kemudian dimenangkan oleh Juventus lewat gol penalti Michel Platini. Joe Fagan tidak sanggup untuk bangkit dari rasa sedih selepas tragedi itu. Ia kemudian mengundurkan diri. Penggantinya kali ini bukan orang yang berasal dari The Boot Room, tapi dari The Dressing Room. Kenny Dalglish, pemain bintang mereka yang berperan sebagai player manager. Semangat baru berhasil dibawa oleh Kenny. Di tahun pertamanya, dia langsung membawa Liverpool meraih double di kejuaraan domestik. Musim kompetisi 87-88, Liverpool kedatangan seorang bintang baru, John Barnes, yang diambil dari Watford. Tahun itu mereka menampilkan sepak bola yang super atraktif dalam trio John Barnes, Peter Beardsley, dan John Aldridge. Mereka hampir saja dapat treble lagi kalau saja mereka bisa menang Piala FA. Di final mereka kena hajar tim The Crazy Gangs, Wimbledon, tim yang punya dua pemain paling brutal di liga, yaitu Vinnie Jones dan John Fasano. Tahun 89 awan kelabu kembali menggelayut di langit klub Liverpool. Semifinal Piala FA, Liverpool melawan rival tahun 80-an awal, Nottingham Forest. Sebuah kekisruhan yang kembali terjadi kali ini di dalam Stadion Hillsborough, kota Sheffield, seakan mengulang tragedi 4 tahun sebelumnya di Stadion Heysel, Brussels. Kali ini bukan diakibatkan oleh tindakan brutal, tapi karena stadion yang over capacity. 96 supporter Liverpool meninggal dalam tragedi tersebut. Kenny Dalglish sangat berduka dan merasa berdosa menghadapi insiden itu. Dia menghadiri sebuah pemakaman yang dilakukan terhadap para fans yang meninggal. Untungnya Piala FA itu sendiri kemudian berhasil dimenangkan oleh mereka. Sedikit hiburan di antara duka meskipun pada kompetisi liga situasi pahit kembali harus mereka hadapi. Hanya menyisakan satu pertandingan melawan rival terberat Arsenal, bermain di Anfield, mereka hanya butuh seri saja. Kalaupun kalah, jangan sampai lebih dari selisih 1 gol. Namun nyatanya mereka malah kalah 0-2 dan tergeser di klasemen hanya lewat perbedaan selisih gol. Tahun 90 mereka bangkit dan berhasil memenangkan kompetisi liga yang akan menjadi gelar terakhir mereka sebelum klub ini mengalami masa paceklik juara liga yang sangat-sangat panjang. Kesuksesan tahun 90 itu malah membuat rasa berdosa Kenny makin terasa dalam. Seingin dengan gairahnya yang ingin terus sukses, dia tidak bisa menghilangkan bayang-bayang tragedi 1 tahun lalu yang banyak memakan korban suporternya.
Kenny merasa seperti menari di atas penderitaan para supporter setelah ia memenangkan liga di tahun 90. Dia tidak bisa melanjutkannya lagi. Akhirnya King Kenny memutuskan untuk resign di tengah musim kompetisi 90-91 dan pergi menyepi ke Florida selama 2 bulan. Seperti tradisi Liverpool, penggantinya masih diambil dari orang dalam Liverpool sendiri. Kali itu Graeme Souness, pemain yang pensiun pasca tragedi Heysel dan kemudian sukses menjadi manajer Glasgow Rangers, diambil untuk menggantikan posisi Kenny. Musim kompetisi tahun 91-92, Graeme Souness datang dengan kebijakan-kebijakan baru yang sangat drastis. Penerapan diet ketat terhadap pemain dan pelarangan bagi para pemainnya untuk mengkonsumsi alkohol. Padahal sebelumnya, pemain Liverpool ini dikenal sebagai para pemabuk berat dan Souness pernah menjadi salah satu di antaranya, namun kini ia sangat melarangnya. Pemain-pemain jadi pada gerah. Mereka yang terlihat mengeluh, dia persilahkan untuk hengkang satu persatu, hingga pemain senior warisan Kenny hanya tinggal menyisakan John Barnes dan Ian Rush. Mereka ngedrop ke posisi 6 di liga meskipun masih bisa mendapatkan gelar juara Piala FA. Yang sangat terasa dari kepemimpinan Graeme Souness adalah masalah keharmonisan dalam suasana tim. Souness selalu mencari kambing hitam terhadap kekalahan-kekalahan yang baru mereka derita dalam pertandingan. Hal itu yang kemudian selalu membuat terjadinya konfrontasi dengan para pemain. Tahun 93, Graeme Souness melakukan kebijakan untuk merekrut pemain-pemain muda dan tidak melakukan transfer pemain marquee yang biasa dilakukan sebelumnya. Prestasi klub pun ancur-ancuran, ditandai dengan kekalahan mereka di Piala FA dari klub divisi 2 Bristol Rovers. Januari tahun 94, Graeme Souness pun mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Liverpool FC. Tahun 92 itu ditandai dengan munculnya era Premier League yang membuat para klub kini mulai dapat akses untuk mendapatkan gelontoran dolar melalui berbagai cara. Manchester United adalah salah satu klub yang berada paling depan menerapkan sistem perusahaan dan mereka melakukan go public masuk ke ranah industri sepak bola masa modern. Akhirnya mereka lah yang selalu bisa melakukan transfer-transfer mahal dan Liverpool tertinggal jauh dalam hal ini. Tak pelak, dekade 90-an pun dikuasai oleh mereka, sementara Liverpool masih berkutat dalam masalah internal tim. Ketimbang merekrut manajer luar yang potensial seperti MU yang mengimport Alex Ferguson yang berprestasi di Aberdeen, Liverpool masih melakukan cara lama, mengganti seorang pelatih dengan asistennya. Graeme Souness keluar, maka naiklah Roy Evans sebagai penggantinya. Membawahi barisan generasi muda Liverpool yang potensial, Robbie Fowler, Steve McManaman, Jamie Redknapp, David James dengan tambahan Stan Collymore yang direkrut dari Nottingham Forest, Roy Evans kembali membawa Liverpool menampilkan permainan sepak bola yang cantik. Namun ada satu kelemahan Roy yang dianggap menjadi faktor penting kurang tangguhnya Liverpool menghadapi momen-momen krusial. Dia ini dikenal terlalu soft dan terlalu baik. Urusan senang-senang yang dilarang di periode Graeme Souness, kini ia malah mewajibkannya. Barisan muda Liverpool saat itu sampai dikenal sebagai The Spice Boys karena lifestyle mereka yang trendy bahas selebriti. Sampai tahun 98, Liverpool di bawah arahan Roy hanya berhasil merebut satu trofi saja, itu pun cuma trofi League Cup. Tahun 98, manajemen Liverpool kemudian merekrut Gerard Houllier sebagai pelatih baru mereka. Namun atas saran Gerard, Roy tetap diposisikan pada posisi manajer untuk membuat duet manajerial di antara keduanya. Meskipun pada akhirnya formasi duet manajer ini akhirnya jadi bermasalah, Roy Evans pun mengundurkan diri dari posisinya, membiarkan Gerard Houllier untuk memegang penuh komando klub. Seperti Roy, Gerrard pun mempromosikan para pemain muda Liverpool untuk menjadi pemain lokal yang kemudian akan diandalkan sebagai garda depan klub. Pemain-pemain yang kemudian akan menjadi legenda Liverpool, Michael Owen, Jamie Carragher, dan Steven Gerrard. Gerard Houllier membawa sukses besar ke klub Liverpool pada tahun 2001, di mana mereka meraih 5 trofi sekaligus, meskipun masih tetap minus juara Premier League. Semuanya adalah kejuaraan yang sifatnya Cup, League Cup, FA Cup, UEFA Cup. Lanjut beberapa bulan kemudian di musim kompetisi berikutnya mereka meraih Super Cup dan Charity Shield. Aura juara kembali dirasa muncul ke dalam klub si merah ini. Namun baru saja atmosfer juara itu mereka rasakan di awal musim kompetisi 2001-2002, masih di bulan Oktober. Gerard Houllier, sang manajer, harus diboyong ke rumah sakit karena serangan jantung di tengah pertandingan penting melawan rival kuat, Leeds United. Perawatan dan masa penyembuhan panjang harus dijalani oleh Gerrard. Baru pada bulan Maret tahun 2002 ia bisa balik ke lapangan. Prestasi Liverpool sendiri tahun itu masih tidak mengecewakan.
Mereka berhasil menempati peringkat 2 di klasemen, peringkat tertinggi mereka selepas masa King Kenny. Namun 2 musim berikutnya, penampilan Liverpool jadi anjlok, ditengarai karena faktor kesehatan Gerrard yang menjadi salah satu faktor. Gerrard selepas terkena serangan jantung tidak lagi seenergik sebelumnya. Akhirnya tahun 2004 pun ia terpaksa harus dilepas. Di kompetisi Liga Spanyol pada tahun 2000-an awal, sebuah klub yang bernama Valencia berhasil nongol di posisi atas menjadi pesaing berat dua legenda Spanyol, Real Madrid dan Barcelona. Diperkuat oleh pemain-pemain seperti Pablo Aimar, Ruben Baraca, David Albelda, Michel Angulo, dan Roberto Ayala, Valencia mencapai prestasi paling hebat mereka sepanjang sejarah. Di sepanjang tahun 99 sampai 2004 itu, mereka memenangkan 2 gelar La Liga dan 2 kali masuk final Piala Champions. Arsiteknya adalah seorang mantan pelatih tim junior Real Madrid, Rafael Benitez. Tahun 2004, Benitez resign karena cekcok dengan manajemen dan Liverpool langsung gerak cepat. Mereka berhasil menggait pelatih Spanyol ini untuk menempati posisi yang ditinggalkan Gerard Houllier. Yang perlu dinotis, pada tahun itu sebetulnya Liverpool punya opsi untuk menarik juga Jose Mourinho yang juga sedang mendulang sukses bersama klub Porto. Namun pertimbangan kecocokan gaya sepak bola masing-masing pelatih yang membuat Liverpool lebih memilih Rafa ketimbang Mourinho. Di Valencia, Rafa mengembangkan sepak bola menyerang yang atraktif sesuai dengan filosofi sepak bola Liverpool selama itu. Setelah masuk ke Liverpool, Rafa baru merasakan tensi yang sedang terjadi di dalam klub. Steven Gerrard, bintang utama Liverpool, rupanya sedang gerah berada di dalam klubnya setelah pencapaian buruk mereka selama 2 tahun terakhir itu. Dia sedang kepikiran untuk pindah. Kebetulan, Jose Mourinho adalah fans berat pemain muda Liverpool ini. Sebelum Euro 2004, mereka sudah melakukan pendekatan, namun yang jadi kesalahan, mereka tidak langsung merealisasikan transfer tersebut. Selepas Euro 2004, mereka masih membiarkan Stevie pulang ke Liverpool, di mana kemudian dia pun ketemu sama Rafa yang datang dengan juru saktinya. Rafa memberi ucapan, jika you tinggal di Liverpool, you nggak akan jadi sekedar seorang pemain. You bakal jadi kapten yang melegenda dan bakal dicinta oleh seluruh kota. Stevie mengurungkan niatnya untuk nyebrang ke Chelsea. Rafa kemudian mentransfer Xabi Alonso untuk mendampingi Gerrard di lapangan tengah dan menciptakan penampilan duo midfield yang ciamik. Namun demikian, bayang-bayang Chelsea seakan terus mengikuti mereka. Final League Cup 2005, mereka takluk kepada Chelsea dengan skor 0-1 hasil gol bunuh diri Gerrard. Kekalahan yang kemudian mereka balas di semifinal Liga Champions. Maju ke final Liga Champions tahun 2005, mereka harus menghadapi tim full bintang AC Milan di Istanbul. Di babak pertama, mereka sudah unggul dengan skor 3-0. Permainan yang total mereka kuasai. Liverpool seperti mereka ajarin bermain bola. Namun supporter Liverpool tidak berhenti berharap. Di break babak kedua itu, mereka malah makin kencang menyanyikan lagu You'll Never Walk Alone. Babak kedua, The Reds berhasil membalikkan keadaan, memaksa dilakukannya perpanjangan waktu yang kemudian berlangsung tanpa gol. Liverpool menang adu penalti berkat kepahlawanan Jerzy Dudek yang berhasil menahan beberapa tendangan penalti pemain Milan. Sebuah malam yang sangat magical, mungkin salah satu yang paling luar biasa dalam sejarah sepak bola. Liverpool berhasil merebut gelar juara untuk kompetisi paling prestisius di tingkat sepak bola Eropa. Selepas malam di Istanbul itu, mereka pun berhasil merebut gelar FA Cup dan Super Cup. Kondisi klub jadi super happy, namun mereka tetap tidak bisa lepas dari ancaman Chelsea yang datang dengan kekuatan ekonomi seorang Roman Abramovich. Stevie kembali mereka goda. Untuk mengatasi persaingan itu, Rick Perry dan David Moyes akhirnya mau berkorban untuk mulai melepas klub mereka kepada konsorsium yang memiliki modal yang kuat. Guess what guys, saat itu sebetulnya Liverpool hampir jadi klub pertama yang dibeli oleh Sheikh Raja Minyak dari Arab. Sheikh Dubai sangat tertarik untuk melakukan pembelian, namun karena suatu hal, deal tersebut sulit direalisasi. Pada akhirnya, pada tahun 2007, Liverpool malah berhasil dibeli oleh duet pengusaha asal Amerika, George Gillett dan Tom Hicks. Duet pemilik ini langsung memecahkan transfer rekor klub dengan mendatangkan Fernando Torres dari Atletico Madrid. Gol pertamanya langsung ia ciptakan pada pertandingan debutnya ke gawang Chelsea. Yang jadi paradoks, ternyata semua aktivitas Liverpool pada tahun itu adalah hasil mereka ngutang sebanyak $200 juta ke bank RBS, bukan dari kantong mereka sendiri. Inilah yang kemudian menjadi masalah. Tahun berikutnya, 2008, Amerika mengalami inflasi yang sangat besar sehingga Tom Hicks mengalami banyak kerugian di stok market Amerika.
Tahun itu juga ia langsung ingin menjual klub, sementara Joe Gillette yang kondisinya cenderung aman, dia masih ingin bertahan. Akhirnya terjadi perang sipil di dalam klub. Sementara Joe Gillette bilang segala rencana kepada media, Tom Hicks bilang kepada Rafa bahwa mereka nggak punya duit. Akhirnya segala rencana transfer Rafa pun jadi buyar, ditandai dengan kegagalan mereka untuk merekrut Simão Sabrosa, pemain sayap Benfica yang posisinya sangat dibutuhkan oleh tim, padahal pemainnya sendiri sudah ngebat pengen gabung ke Liverpool. Tahun berikutnya kondisi klub makin ribet karena urusan hutang, prestasi di Liga pun jadi anjlok. Tahun 2010 itu, Liverpool bahkan gak ada di 4 besar sekalipun. Supporter sudah merasa muak, mereka pun melakukan demo. Tahun 2010 itu ditandai dengan perubahan baru, Rafa Benitez dipecat dan masuklah Roy Hodgson. Dalam hal kepemilikan, akhirnya duo Gillette dan Hicks melepas juga kepemilikan mereka ke tangan John Henry, pemilik Fenway Sport Group yang berhasil membawa klub baseball Boston Red Sox menjadi juara untuk pertama kalinya selama 86 tahun terakhir ini. John Henry melihat sosok Liverpool sebagai raksasa yang lagi pules, maka dari itu ia pun berusaha semaksimal mungkin untuk bisa nge-push pembeliannya terhadap klub si merah ini, dan akhirnya deal itu pun terjadi. Kebetulan saat itu sendiri performa klub di bawah Roy Hodgson sangat-sangatlah buruk, maka tugasnya yang pertama adalah memberhentikan Roy Hodgson dan menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada nyawa dari klub yang selama itu senantiasa setia mengawasi perkembangan klub, King Kenny Dalglish. Banyak yang memperkirakan bahwa King Kenny terlalu jadul untuk bisa berkompetisi di era sepak bola modern. Namun demikian, kehadirannya tetap membawa efek positif kepada suasana klub secara keseluruhan. Kehadiran Kenny membuat orang merasa nyaman karena mereka tahu bahwa klub sedang berada di tangan orang yang memang sangat mencintai klubnya. Approach yang biasa dilakukan klub olahraga Amerika mulai diterapkan di dalam klub Liverpool, termasuk itu masalah nutrisi pemain dan data analisis. Dari data analisis inilah muncul sebuah nama yang diprediksi akan bisa mengisi lubang yang ditinggalkan Fernando Torres yang digait oleh si tim penggoda Chelsea. Luis Suarez datang bersamaan dengan Jordan Henderson dan Andy Carroll. Yang terakhir ini dianggap sebagai pembelian yang desperate karena Liverpool sendiri sebetulnya sudah dapetin Luis Suarez. Namun seperti yang sudah bisa diprediksi, performa klub nggak bagus juga berada di tangan Kenny. Tahun 2012 mereka melepas sang legend dan menggantinya dengan seorang pelatih muda yang dianggap punya visi yang baik dalam perkembangan sepak bola modern. Brendan Rodgers diambil dari klub Swansea City, klub antah berantah yang berhasil ia bawa ke papan tengah Liga Inggris. Brendan Rodgers datang dengan performa yang hampir mendekati ekspektasi. Mengendalikan pemain-pemain dengan nilai transfer yang sedang-sedang saja, Brendan berhasil mempoles sebuah tim yang kuat. Daniel Sturridge, Raheem Sterling, dan Philippe Coutinho membuat serangan Liverpool sedemikian tajam. Yang paling merkurial dari semuanya adalah penampilan Luis Suarez, singa lapar asal Uruguay. Tahun 2014, mereka berada posisi yang kuat untuk bisa menjuarai Liga. Tanggal 27 April, masa akhir-akhir Liga, Liverpool menghadapi Chelsea di Anfield. Sebuah momen yang menjadi malapetaka kemudian terjadi, momen di mana Steven Gerrard kepleset sehingga membuat Dembaba bisa merebut bola dan menciptakan gol ke gawang Liverpool, dan Liverpool harus kehilangan poin di kandang sendiri. Manchester City pun semakin mendekat. Tanggal 5 Mei-nya mereka harus menang di kandang Crystal Palace dan berharap unggul selisih gol dari Manchester City. Pertandingan berjalan sesuai rencana, mereka sempat unggul 3-1 sampai akhirnya tim tuan rumah membalikkan keadaan dan merubah skor menjadi seri 3-3. Hilang sudah harapan juara, sementara Man City terus melaju melewati Liverpool dengan perbedaan 2 poin. Musim berikutnya mereka harus kehilangan Luis Suarez yang meskipun kelakuannya sangat kontroversial, dia adalah bagian yang sangat penting dari tim. Awal musim 2015, mereka mulai kehilangan performa. Laju Liverpool mulai terseok-seok meskipun mereka sudah kedatangan Adam Lallana, Christian Benteke, dan Roberto Firmino serta Danny Ings. FSG merasa bahwa Brendan tidak mampu meracik tim yang sebetulnya potensial untuk juara itu. Untuk itu mereka pun kemudian memecat Brendan Rodgers. Oktober 2015 memanfaatkan posisi nganggur yang sedang dijalani oleh seorang manajer ikonik karena penampilannya di pinggir lapangan yang selalu eksentrik. Liverpool menggait Jurgen Klopp, mantan pelatih Borussia Dortmund, untuk menggantikan posisi Brendan Rodgers. Klopp sekeluarga saat itu sedang berlibur di Lisbon ketika kemudian sang agen menelepon dan memberi kabar soal ketertarikan Liverpool untuk merekrutnya.
Klopp mendiskusikan hal itu dengan keluarganya dan rupanya anak-anaknya sangat antusias mendengar tawaran tersebut. Mereka mendorong ayahnya agar merespon tawaran itu. Mengenai Klopp, John Henry sempat menonton pertandingan Borussia Dortmund ketika ia mulai berusaha untuk mendalami permainan sepak bola dan dia sangat tertarik dengan gaya heavy metal yang dibawakan oleh tim tersebut. Maka dari itu, ia pun sangat excited ketika akhirnya Klopp menyambut ajakan meetingnya dan ketika Klopp akhirnya resmi datang, semua pihak langsung bersiap. Sebuah ledakan akan tiba. Klopp datang dengan jiwa dan spirit sebagaimana yang pernah dibawa oleh Bill Shankly. Berbeda dengan The Special One, Jose Mourinho, dia mendeklarasikan dirinya sebagai The Normal One. Klopp bukan tipikal orang yang ingin menonjol sendiri, dia ingin menginspirasi dan ingin juga terinspirasi. Semua pihak ia rangkul termasuk itu fans yang oleh manajer-manajer sebelumnya kurang begitu diajak serta untuk saling berbagi rasa. Dia mulai membudayakan lagi tribut untuk fans selepas pertandingan, berjalan berbarengan dan menghampiri tribun di mana fans berada untuk melakukan salut. Faktor mental yang digarap serius oleh Klopp. Faktor untuk tidak mudah menyerah, bahkan hingga menit terakhir pun, seperti yang terjadi pada pertandingan melawan West Brom, di mana salut terhadap penonton itu untuk pertama kalinya kembali dilakukan. PR masalah kesatuan unit klub sudah ia tangani. Tahun berikutnya, Klopp mulai mengambil pemain-pemain yang sesuai dengan keinginannya. Sadio Mane dan Mo Salah menciptakan trio penyerang rock and roll bersama Roberto Firmino. Pertahanan yang masih muda goyah kemudian diisi oleh seorang Virgil van Dijk, pemain yang sebelumnya dianggap mediocre di Southampton, tapi di Liverpool di tangan Klopp, dia berubah wujud menjadi seorang maestro defense. Tahun 2018 mereka berhasil masuk ke babak final Piala Champions untuk menghadapi Real Madrid. Sebuah penampilan yang anti klimaks karena harus keluarnya Mo Salah di tengah pertandingan setelah dijegal oleh Sergio Ramos dan 2 gol akibat blunder Loris Karius, kiper muda Jerman yang mulai dipercaya untuk menggantikan posisi Simon Mignolet. Kesimpulan, mereka harus sekalian beli kiper top untuk mengatasi krisis di posisi tersebut. Masuk musim kompetisi 2018-2019, Liverpool berhasil mendatangkan Alisson, kiper top yang dibeli dengan nilai tinggi dari AS Roma. Dia ini bahkan sempat mendapat predikat sebagai kiper termahal di dunia sebelum akhirnya beberapa minggu kemudian dipecahkan oleh Chelsea yang merekrut Lord Kepa dari Athletic Bilbao. Ada satu hal yang kita cuplik dari film dokumenter lain yaitu The End of the Storm. Mengenai masalah mentalitas juara, pada tahun 2018, Klopp melakukan terapi khusus terhadap para pemainnya. Dia membawa timnya untuk bertemu dengan Sebastian Stuttner, seorang high wave surfer asal Jerman. Sepanjang karirnya, Stuttner selalu mencari gelombang yang paling tinggi untuk ia tunggangi. Kehidupannya nggak jauh dari resiko hidup dan mati. Itulah yang ia sampaikan kepada anak-anak Liverpool, bagaimana cara untuk menghadapi tekanan tanpa melakukan satu kesalahan sedikit pun. Sebastian Stuttner membawa tim Liverpool ke sebuah danau di ketinggian untuk melatih teknik pernafasan. Setiap pemain disuruh untuk tenggelam selama mungkin sambil memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Melatih untuk bisa melepas panik dalam situasi gawat darurat. Itulah yang mereka lakukan. Formasi sudah sedemikian lengkap, musim tahun itu Liverpool berubah menjadi tim raksasa. Mereka menempel ketat sang juara bertahan Manchester City di klasemen. Gilanya persaingan pada tahun itu, Liverpool yang cuma sekali kalah sepanjang musim tetap tidak bisa juara karena harus kalah bersaing dengan The Citizens dengan perbedaan hanya 1 angka saja. Namun demikian tahun itu, mereka masih mendapatkan jatah kesempatan untuk memenangkan trofi Liga Champions. Sebuah malam magis yang kembali diulang oleh Liverpool, kali ini di Anfield. Di semifinal, mereka harus menghadapi timnya Lionel Messi, Barcelona. Leg 1 bermain di Camp Nou Stadium, Barca seperti langsung hendak merebut jatah tiket finalnya. Liverpool mereka kalahkan dengan skor telak 3-0. Leg kedua di Anfield, dengan kondisi tim harus main tanpa Mo Salah, Liverpool mengandalkan Sadio Mane dan Xherdan Shaqiri, seorang pemain cadangan. Yang ada, mereka berhasil membalikkan keadaan. Barca yang lagi dalam top performanya ini mereka sikat 4-0 dengan gol keempat yang dicetak oleh Divock Origi. Pertandingan final di Madrid menghadapi Tottenham Hotspur, Liverpool sudah duluan mengalahkan rival terberatnya di semifinal. Tanpa kesulitan, mereka menaklukkan tim asal London itu dengan skor 2-0. Prestasi mereka di Piala Champions itu semakin mengangkat kepercayaan diri tim. Semua pihak pun memprediksi bahwa Liverpool akan menjadi penantang kuat di musim kompetisi berikutnya. Memasuki kompetisi tahun 2019-2020, Liverpool tak terkalahkan sampai paruh musim.
Kondisi tim sudah sedemikian solid, mereka menyerang dan bertahan secara bersamaan. Liverpool kini telah memiliki konsistensi yang sebelumnya sangat kurang di diri klub tersebut. Meskipun sempat terganggu oleh wabah Covid yang mewabah ke seluruh dunia, pihak FA berkeputusan untuk tidak menangguhkan kompetisi yang sedang berlangsung. Liverpool berhasil merebut kembali trofi Liga setelah melewati penantian panjang selama 30 tahun. Chelsea yang kali ini sedikit memberikan bantuan. Mereka menghentikan langkah The Citizen sehingga Liverpool sudah bisa dinyatakan sebagai juara sebelum musim kompetisi berakhir. Sebuah penantian panjang yang disambut dengan gembira oleh seluruh anggota tim dan juga fans. Tahun ini, kedua klub kembali bersaing untuk menjadi yang terbaik di Liga. Sampai saat video ini diposting, perbedaan nilai di antara keduanya hanya 1 poin saja dan menyisakan 9 pertandingan di Liga. Keduanya akan bertemu di kandang The Citizen pada tanggal 10 April mendatang. Pertandingan Liga yang akan berasa seperti final. Kita nantikan siapa yang kembali akan berjaya. Film ini dibuat juga untuk mengenang kepergian Gerard Houllier yang wafat pada tahun 2020 lalu. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.